Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadil Fernanda Islami. Nah, kali ini saya berkelompok atau mendapat tugas dari dosen pengampu oceanografi umum. Nah, di sini saya berada di kelompok 5 bersama teman-teman saya. Yang pertama adalah Nurul Aziza Elfats, yang kedua adalah Herman Siagian, yang ketiga Jahari, yang keempat Fadila Tahir, dan yang kelima Rizky Parulian Silalahi. Nah, saya sendiri adalah Fadil Fernanda Islami. Nah, di sini kita akan membahas tentang aspek kimia pada lapisan pinoclin. Nah, apa itu pinoclin? Nah, daerah pinoclin merupakan daerah di mana terjadinya perubahan densitas yang sangat besar, sehingga daerah pinoclin akan memberikan nilai frekuensi apung yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan lainnya, karena nilai frekuensi apung dipengaruhi oleh gradien densitas suatu perairan. Merujuk pada persamaan satu, yaitu semakin besar pada beda densitas pada suatu lapisan perairan, maka semakin besar pula nilai frekuensi apungnya. Daerah pinoclin akan menjadi penghalang lewatnya air secara vertikal antara kolom permukaan dengan kolom air di bawahnya, yang merupakan daerah dengan stratifikasi lebih lemah. Nah, lapisan pinoclin merupakan lapisan di mana densitas perairan laut naik dengan drastis. Pada laut dalam temperatur, salinitas dan densitas cenderung lebih stabil dibandingkan dengan di permukaan laut. Di laut dalam, suhunya cenderung rendah dikarenakan matahari tidak menembus sampai bagian terdalam laut. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya sendiri di PPT. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di slide yang selanjutnya. Pada dasarnya, nilai densitas air laut dikontrol oleh 3 variabel yang berinteraksi sangat kompleks, yaitu salinitas, temperatur, dan tekanan. Secara umum, densitas meningkat dengan meningkatnya salinitas, meningkatnya tekanan atau kedalaman, dan turunnya temperatur. Selain itu, tekanan yang tinggi juga mempengaruhi kenaikan densitas. Tekanan yang tinggi ini disebabkan oleh bertambahnya kedalaman perairan laut. Stratifikasi densitas di daerah lintang rendah dan menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lapisan atas, yaitu dengan ketebalan sekitar 100 meter, mempunyai densitas hampir seragam. Yang kedua, pinoclin, atau dalam Inggrisnya pinoclin, yaitu zona di mana densitas bertambah dengan cepat seiring bertambahnya kedalaman. Yang ketiga yaitu zona dalam, merupakan zona di bawah pinoclin dengan densitas meningkat secara perlahan dengan bertambahnya kedalaman. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Menurut Pond dan Picard 1983, pinoclin biasanya didapat pada daerah thermocline di perairan oseanik, di mana variasi densitas ditentukan terutama oleh variasi suhu, atau pada halocline di perairan pantai, di mana variasi densitas terutama ditentukan oleh variasi salinitas. Dan menurut Emery 2005, massa air di lapisan pinoclin sangat stabil, artinya membutuhkan energi yang lebih besar untuk memindahkan air ke atas atau ke bawah pinoclin daripada daerah lain atau dengan stabilitas. Kehadiran pinoclin ini menjadi penghalang lewatnya air dan sifat massa air secara vertikal. Ahli kimia kelautan menggunakan konsep densitas untuk mengubah unit konsentrasi dari massa persatuan volume air laut, misalnya miligram per liter, menjadi massa persatuan massa air laut, misalnya miligram per kilogram atau ppm. Karena densitas tidak semudah diukur sebagai salinitas, ahli kelautan biasanya menyimpulkan densitas sampel air laut dari salinitasnya dengan menggunakan persamaan empiris yang disebutkan di atas. Selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan yang kami dapatkan yaitu daerah pinoclin merupakan daerah yang dimana terjadi perubahan densitas yang sangat besar, sehingga daerah
Pycnoclean akan memberikan nilai frekuensi apung yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan lainnya. Nah, ahli kimia kelautan menggunakan konsep densitas tersebut untuk mengubah unit konsentrasi massa satuan volume air laut, dan biasanya mereka menyimpulkan sampel air laut tersebut dari salinitas menggunakan persamaan empiris. Nah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Ya, lebih kurang cuma maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.